Dari Ranca Ekek Bandung ada Vida Alatas di sana. Vida, bagaimana penanganan kerusakan akibat puting beliung dan berapa warga yang masih mengungsi akibat puting beliung? Ya, Cindy, saat ini kami melaporkan dari pemukiman warga yang paling banyak terdampak atau terdampak paling parah pasca terjangan angin puting beliung yang terjadi pada Rabu sore kemarin. Tepatnya kami melaporkan dari perumahan Gria Permata Raya, Desa Najung Mekar, di mana di perumahan ini atau di tempat kami melaporkan saat ini sebelumnya ada sebanyak 370 rumah yang mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat, dan ada lebih dari 1.300 warga yang terdampak akibat terjangan angin puting beliung. Dan untuk hari ini, Cindy dan juga saudara, proses pendataan kerusakan rumah warga atau rumah-rumah warga yang terdampak angin puting beliung ini sudah selesai dilakukan oleh BNPB, dan juga warga ini sudah melakukan perbaikan rumah secara swadaya. Dan juga per kemarin, Cindy dan juga saudara, ini para warga yang terdampak rumahnya ini juga sudah dapat kembali tinggal di rumah mereka masing-masing. Karena satu hari pasca angin puting beliung menerjang pada Rabu sore, pada Kamis pagi ini warga sudah mulai melakukan perbaikan rumah mereka masing-masing secara swadaya. Namun meskipun memperbaiki rumah mereka secara swadaya, Cindy dan juga saudara, warga ini berharap pemerintah ini dapat segera kemudian memberikan bantuan untuk perbaikan rumah mereka. Karena memang perbaikan rumah mereka ini tidak dapat menunggu bantuan dari pemerintah terlebih dahulu. Alasannya, Cindy dan juga saudara, kerusakan yang terjadi di rumah warga pasca angin puting beliung menerjang ini kebanyakan terjadi di bagian atap rumah, sehingga jika tidak segera diperbaiki maka khawatir barang-barang yang ada di dalam rumah ini kemudian dapat rusak dan juga terkena air hujan jika hujan menerjang kawasan ini. Dan tanggapan dari BPBD, proses asesmen atau pendataan rumah warga yang rusak dampak dari angin puting beliung ini sudah selesai dilakukan. Bahkan per hari ini tim rehabilitasi dan juga rekonstruksi BPBD ini telah menyerahkan data tersebut untuk kemudian diserahkan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan juga Pertanahan untuk kemudian ditindaklanjuti, Cindy. Dan berbagai bantuan ini juga terus berdatangan untuk para warga untuk memastikan bahwa kebutuhan sehari-hari para warga yang terdampak ini terpenuhi, begitu Cindy. Salah satunya di pagi hari tadi Kementerian Sosial Republik Indonesia juga menyalurkan bantuannya berupa kebutuhan sehari-hari, lalu juga ada bantuan logistik dan juga kebutuhan anak-anak yang diperlukan oleh warga. Dan kalau kita menilik ke belakang, Cindy dan juga saudara, angin puting beliung yang terjadi pada Rabu kemarin di perbatasan kawasan Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Sumedang ini merupakan angin puting beliung yang dapat dikatakan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Bahkan peneliti dari BRIN ini menyebut bahwa angin ini bisa diklasifikasikan sebagai angin tornado pertama di Indonesia, karena kalau melihat dari luasnya jangkauan angin puting beliung serta luasnya dampak dari angin puting beliung yang terjadi kemarin ini cukup luas, di mana di Kabupaten Bandung sendiri saja ini paling tidak ada 583 rumah yang mengalami kerusakan, di mana 166 rumah mengalami kerusakan berat. Dan paling tidak itu artinya ada 2.087 jiwa yang terdampak, Cindy. Dan selain merusak pemukiman dan juga rumah warga, pabrik-pabrik besar di Jalan Raya Bandung Garut ini juga kemudian terdampak mengalami kerusakan, sehingga kalau kami pantau bahkan hingga hari ini kerusakannya cukup parah. Banyak pabrik yang masih belum bisa beroperasi akibat terjangan dari angin puting beliung ini. Dan kalau untuk dari cangkupan luasnya ini ada di 5 kecamatan, dan inilah yang kemudian membuat BRIN ini mengingatkan para warga untuk waspada jika kemudian ada kemungkinan terjadi kembali angin puting beliung ini, Cindy. Baik, terima kasih Vida Alatas melaporkan langsung terkait bencana puting beliung di Jawa Barat. Selamat malam. Saudara, angin puting